Jadi teman-teman harus paham tingkatan zikir. Zikir itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sebut, ya. Kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, sebut. Tetapi ketika kita tuh hanya masih sebatas sebut, belum ada kesadaran yang tersambung kepada Allah, itu masih tahap awal. Lantas ada zikir yang lebih tinggi, ya. Zikir yang kedua adalah panggil. Nah, ini beda, sebut sama panggil beda. Kalau menyebut itu belum ada koneksi, belum ada ketersambungan. Tapi kalau kita panggil nama Allah, di situ ada rasa sambung. Ada dengan kesadaran, yaitu menyebut nama Allah dengan tersambungnya kesadaran. Itu namanya memanggil, ya. Nggak mungkin kita panggil kawan kita kalau kesadaran kita nggak ke kawan, ya. Misalkan kita panggil istri kita, nggak mungkin kesadaran kita ke anak, pasti kesadaran kita nyambung ke istri, baru kita manggil, ya. Ilustrasinya begitu. Nah, ada lagi yang lebih tinggi lagi. Seperti apa bang zikir yang lebih tinggi? Zikir yang lebih tinggi adalah sadar. Sadar kepada Allah, menyaksikan Allah, bersama Allah, apalagi berisan kepada Allah, itulah zikir tertinggi. Baik menyebut nama Allah maupun tidak menyebut nama Allah. Jadi untuk teman-teman, apa gunanya metode zikir napas ini? Yaitu mencapai keisanan tadi. Bagaimana kita bisa bersama Allah setiap keadaan, baik duduk, berdiri, berbaring, mau ngapain aja, selalu bersama Allah. Jika kita bisa mencapai itu, maka itulah zikir yang tertinggi. Menyebut ataupun tidak menyebut, kita sadar kepada Allah, itu zikir tertinggi, harus bisa mencapai itu. Makanya awal mula kita berlatih zikir napas, ya. Zikir dalam kondisi duduk timpu, senang kita, suka kita, karena nikmatnya luar biasa. Nah, setelah udah terbiasa zikir yang khusus itu, bawa dalam kehidupan. Masih juga kita menyebut nama Allah. Allah, seiramanya nafas, dalam keadaan apapun, ya. Mau kerja, mau masak, mau bawa motor, mau bawa mobil, mau lagi nyetir, mau lagi nonton, pokoknya lagi ngapain aja, hidup deh zikirnya. Allah, mengikuti nafas. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai puncak yang tertinggi, kita nggak ada lagi yang namanya menyebut nama Allah, ya. Jadi bagi zikir yang udah mencapai yang tertinggi, dia nggak nyebut lagi, tapi sudah dalam perilaku, sudah dalam perbuatan. Itulah zikir. Connect dia kepada Allah. Macam mana bang contohnya bang? Nah, ini memang harus kita contohkan ini. Contoh, kita pulang kerja sudah capek, sudah letih, sampai rumah istri ngomel. Emosi nggak? Pasti banyak yang emosi. Tapi bagi orang-orang yang sadar kepada Allah, mencapai zikir yang tertinggi, dia nggak lagi melihat istrinya yang ngomel. Yang dia lihat Allah. Begitu istrinya ngomel, dia lihat makhluk, tapi tembus kepada Allah, ya. Mata kasarnya, mata kepalanya lihatnya makhluk, tapi hatinya, kesadaran jiwanya melihat Allah. Dia akan ada koneksi, akan ada ketersambungan, akan ada interaksi, akan ada komunikasi, ya. Ya Allah, istriku ngomel, ya Allah, tercabar nih kesabaranku, ya Allah, nggak sanggup aku, ya Allah. Udah capek pulang kerja, istri ngomel lagi, ya kan, ngeluh kita kan sama Allah, langsung ngadu. Langsung tuh akan ada perintah turun, akan ada jawaban Allah turun. Apa Allah bilang? Akulah yang menguji kesabaranmu melalui istrimu. Nah, ketika kita bisa memahami itu, akhirnya kita bersabar karena Allah. Istri mau ngomel gimana pun, ya kita sabar karena Allah. Nah, ketika kita bisa bersabar karena Allah itu, itulah zikir tertinggi. Nggak ada nyebut lagi.
Jadi jangan kita bilang, yang di Al-Quran itu dibilang berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, baik duduk, berdiri, berbaring. Itu maknanya adalah seberapa banyak kita sadar kepada Allah, bukan seberapa banyak kita nyebut nama Allah, ya. Banyak orang nggak paham ini.